Ini orang diganti marah padahal nggak ada kontribusinya sama sekali. Nah, Rashford Gitu. marah kenapa, Din? Dia disuruh dukung buzzer. Selamat datang di Tackle bebas. Pergerakan dong. Belum apal-apal gua. Nah, tackle gimana tackle? Tackle gini. Tackle lu gimana biasanya? Gini. Terus bebas. Dua kaki. Bebas. Lu Ubin sih. Teho. Iya, karena dia udah harus bisa dong, Pip. Karena udah mulai banyak ditanyain. Bener. Nah, komen banyak banget nih. Ada sekitar 30 ya. 30 komen nanyain Dita nih. Ya kan? Karena Dikit dong 30. 30 dikit dong. Buat yang YouTube lu doang. Iya. Yang lu doang 30. Oh, yang gua doang. Nah, makin nggak hari makin ngehe aja nih tackle bebas ditambah ada Dita. Wih, udah tahu nama gua nih. Weh, ada juga nih satu lagi please gua mau baca ini. Mas Dita lucu banget permanenin please. Awalnya lihat dia skeptis soalnya ganteng. Kirain bakal gak lucu. Gara-gara gantengnya kita yang skeptis sama dia. Yang komen. Kang Didi. Lu pernah nonton film gak sama aktor-aktor yang ganteng? Standar ganteng lo tuh segimana? Jadi dia bilang Jeffrey Nicole jelek lagi aja. Kalau Dita ganteng. Tapi ini kan di grup kita juga grup WhatsApp. Waduh, grup WhatsApp yang eksklusif ini ya, kalau pengen masuk bisa tulis di kolom komentar, nanti lo akan dijapri sama Dilan atau yang lain juga atau Bagas Capture ya. Tommy Lea kalau nggak Dilan. Kalau nggak Dilan. Wah, kurang cepet nih. Iya, betul. Katanya udah bilang Dita adalah tamu permanen pemangku rangkap jabatan. Ngeri. Iya. Udah masuk terus. Ngeri. Kabinet lo. Bisa rangkap jabatan. Syarat kabinet sekarang kan gitu, rangkap jabatan. Karena nggak harus lepas jabatan dulu buat. Bener. Tapi maksud juga kenapa tiap kita tapping lo bisa di? Ya gimana ya? Ini bentuk dedikasi lo Dia kan. sepak bola. Kan kalau kata orang kan susunlah standar prioritas. Prioritas gue yang penting gerak aja. Keluar rumah yang penting itu dulu prioritas. Tapi kan by choice kan, lu kan freelance. Gak mungkin kerjaan udah enak terus resign dong. Freelance. Gak mungkin lah. Iya, Free tapi salary. Freeport. Wah. Udah mulai nyambung kata. Ini kan bahasnya banyak nih. Sepak bola. Oke, sepak bola ya. Ada yang seru kemarin ya, yaitu Manchester City. Manchester City kan kalau lawan tim besar jebol suka banyak nih sekarang ya kan. Kecuali kayak lawan yang mainnya ketat tuh. Lawan Arsenal, lawan Liverpool jebol 1. Ya. Tapi kalau yang free flow, football, attacking, ya high defensive line, Chelsea jebol 4. Ya kan? Lawan Spurs jebol 3. Lawan Manchester United. Lawan MU City menang 4-0. 3-0. 3-0. Clean sheet dong. WO soalnya. Wedding organizer. Nggak dateng MU nya. Sama aja. Ya karena kan tadi kan syaratnya adalah lawan tim besar. Iya. Kan emang MU sekarang masih tim besar. Iya, hutangnya. Ya, tapi City lawan Spurs nih. Kita ngelihat di mana 3-3 skornya. Sebenarnya gantian juga ya. Spurs sempat unggul gak sih? Sempat terakhir kan. Son cetak gol bunuh diri langsung. Ya, jadi Son itu bukan pemain pertama ya, pemain yang bisa cetak gol, cetak assist dan cetak gol bunuh diri dalam satu pertandingan. Enggak pertama, di ada FPL bagus dong. FPL lumayan, poinnya 10. Sempat dikurangin Karena doang. golin ke gawang sendiri juga. Iya. Yang dihitung pahala kan, ngegolin ke gawang sendiri buat tim lain. Lah itu. Maksudnya sebenarnya tadi mau muji. Ya maksudnya Ange posted dulu. Dan juga fans Spurs mau muji Son karena dia cetak gol. Iya. Pas gol bunuh diri ternyata dikritik. Lah ke-prevent Son. Waduh, kaget apa respect itu? Kaget. Keluar dari S2. Jokes S2. Gagal maning Son. Iya. Tapi mainnya beda kan, Spurs yang Enggak lawan beda. City. Kalau menurut gua enggak beda. Ainge tetap naif, tetap pada pola defensive pemikirannya line. tetap terbuka dan akhirnya kan kelihatan di gol ketiganya. Siapa gol ketiga tuh? Grealish. Oh, Grealish kan yang Nah, mainin golnya bola, City maksudnya. golnya City kan mainin bola pendek tuh di depan pertahanan mereka gitu, akhirnya kerebut di press karena kan kita tahu pressnya City kan kolektif banget tuh, nggak kayak tetangganya yang satu-satu ngepressnya nggak kolektif gitu, dan akhirnya kebobolan gol tersebut. Untungnya Kulusevski bisa nyelamatin.
Gokil juga prosesnya tuh disundul masuk. Nathan Ake sampai Jatuh dia. Gila. Keren banget. Kalah ini kan berarti kalah duel kan? Iya. Tapi dia juga pemain pertama yang ngasih gol beruntun di Etihad sejak era Pep. Betul, 2 Jadi kali. memang bagus banget lah gitu. Clutch player bisa dibilang ya. Bagus banget lah. Iya kan. Tapi gimana nih ngelihat nih? Wasit. Apa nih? Oh, Apa dulu? Sebenarnya wasit ya, kalau permainnya gitu aja kan sebenarnya. Pemainnya dua-duanya ya untuk penonton netral lagi-lagi dimanjakan. Nah, gini. Bener-bener. Tapi sebelum wasit kita ngomongin dulu soal City jebol banyaknya ini. Iya, lini pertahanannya tuh dipertanyakan sejak Chelsea. 4-0 lawan Chelsea, terus juga sekarang 3-0 di Etihad loh. Bisa kebobolan sebanyak itu tuh kayak Pep juga ngerasa kok gampang banget gitu sekarang Manchester City. Tapi mungkin ini sih kan Pep tuh bilang waktu di presscon kan. Iya. Fans datang dong because it's gonna be fun. Nah, Beneran, Van. mungkin fun itu maksudnya banyak gol gitu loh. Bukan kipas angin. Ya, apa? Nggak ada. Ketawa dulu. Nggak harus semua urutan. Iya. Punchline Ya harus udah, banyak. terus wasit kalau gitu. Kayaknya lebih menarik dari hasilnya nih. Di mana wasit Simon Hooper ini juga adalah wasit yang bikin merugikan Liverpool waktu lawan Spurs kan. Oh iya, ini wasit yang mimpin Spurs lawan Liverpool yang 2 kartu merah. Nah, dapat shift lagi. Jadi kita kasih konteks buat lo yang nggak nonton. Tapi kayak nonton ya, banyak cuplikannya. Tapi yang jelas adalah Haaland tuh dilanggar. Haaland dilanggar, terus wasitnya udah play on, udah kasih Siapa kode. tadi Pak wasitnya? Simon Hooper. Simon Hooper. Udah kasih play on, terus mau counter. Counter dan Counter one-on-one. rilis kayaknya menang lari. One on one sama Vicario. Nah, sebenarnya ada peluang cetak gol dan menang tuh. Menit akhir kan. Iya, itu Menang kenapa akhir. di peluitin Simon Hoopernya itu dalam hati kayak gol aja one on one Grealish, makanya kayak Negatif udahlah. banget sih. Udah lama Lu percaya gak Jer wasit ngomong gitu Jer? Aja dipatahin. Ngomongnya wasit. Tuh kan. Jadi kaget ketiup. Oh. Ketiup Loh, pakai hidung. Iya. Grealish bisa one on one gitu. Oh, sebenarnya play on itu. Tapi Lah, sebenarnya iya. kalau menurut lu kekejar nggak sih, agak mulai kekejar tuh si Grealishnya? Sebenarnya Kalau ada misalnya di ada play on potensi lah. kekejar dan kalau nggak protes tuh jadi dia kayak nggak nyalain wasit gitu kan. Ini kekejar. Jadi mending diprotes kalian biar seakan-akan ini imbangnya gara-gara wasit. Iya, padahal Kayak belum tentu gitunya, gol juga. belum tentu. Tapi kan ada aja maksud gue masalah wasit jadinya. Nah, Walaupun lu kan udah concern kayak nih. apa ya? Tiap minggu ada aja dan ini di hari udah pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir gitu dan gue juga nge-tweet. Nih. Harus City. fair, kita harus fair. City didudukan wasit. Karena itu kan si Haaland juga sampai protes kan, dia sampai buka kuncirannya. Jadi logo Atalanta. Nah, Ya kan? Dipikirnya takut gitu ya buka kunciran dia kan. Samson kali Terus Samson. dia sampai gini-gini kan ke wasit tuh. Ngapain tuh? Betul, Emang ngapain, dia gini-gini. ngapain. Rambut lu mana? Kok botak sih? oke, Iya. lanjutin ya. Dan maksudnya dia kayak fuck off gitu. Maksudnya akhirnya Haaland di kartu kuning juga. Oh, Coba karena ya maksudnya kalau gue jadi pemain di situ juga gue protes sih. Pak. Kesel. Tapi kan Kalau ada di lapangan langsung mah beda ngeliatnya itu pasti. Nah, lu kan pernah juga didudukan wasit di lapangan kan? Nah itu dia makanya kalau nggak misalkan di lapangan. Oh di pinggir lapangan. Tapi ini nyari kamera. itu kayak ada VAR atau ada apa kayaknya dipikirin lagi deh di Indonesia deh ada VAR wasit aja kayak kiblat wasit Inggris aja begitu gitu. Iya, yang Lagi katanya kita- liga terbaik di dunia, Nah. masih banyak salahnya gitu kan, padahal udah dibantu VAR juga gitu. Apa nggak usah pakai VAR ya? Iya, Indonesia. Kan kalau di Liga 3 kan sama udah aja. pasti pakai video handphone buat barang, VAR-nya tuh. buat barang bukti nanti VAR di itu up-nya. video Android referee, jadi Android orang tuh. Dari Android orang. Tapi memang Kalau iPhone Fir. Video iPhone referee. ya tapi memang apa namanya? Memang Percuma jadi percuma. gitu. Memang yang harus diperbaiki Masa mahal-mahal? adalah kualitas wasitnya dulu. Iya, karena misalnya di Indonesia nih, ada VAR maksudnya. Kan ada peluang korup nih yang pertama. Iya, Ada peluang, setiap gue nggak bilang korupsi. project, Ada iya. peluang korupsi. Setiap ada project. Project apa? Iya, Pengadaan VAR, barang. pengadaan, Oh, pengadaan. pengadaan. Pengadaan Maksudnya barang. ada peluang korupsi, Iya. ya kan? Nah, tapi kualitasnya juga nggak lebih baik. Iya. Dosanya banyak minusnya banyak Usah. banget. Iya, dosanya banyak banget. Ntar kalau VAR-nya bukan dari orang-orang yang kompeten gitu kan, pas lagi main dia nonton film Dono lagi. Terus nggak di rumah, bar kopi ya Dari kali semua aja. pilihan. Nah, itu dari City lawan City lawan siapa kemarin? Spurs. Tapi kan lu bilang tadi konsisten Iya. untuk mengkritik. Lah harus kalau gue melihat ada ketidakadilan akan gue kritik. Tapi Bruno Fernandes Iya. Finance. kan orang Indonesia. Oh iya, gimana? tapi orang Inggris juga gitu tuh. Komentator Inggris juga Fernandes Fernandes. Ya ngomongnya. Fernandes emang itu aja. Nah, apa namanya kan lo bilang
mau kritik wasit walaupun Arsenal nggak dirugiin gitu, gue tetap protes. Tapi Bruno Fernandes kena tackle ankle-nya sama Fabian Schär. Schär. Enggak kartu kuning bahkan. Nggak ada suaranya. Itu salah juga sih. Iya. Tapi gue miss sih itu Nggak bagian ada itu gue miss. suara-suaranya. Tapi gue juga nggak Kan lihat lu fans padahal Tadinya iya. ini kayak aktivis-aktivis titipan. Iya. Enggak. Lu dibayar kali. Oh, ya. Lu cuman pihak-pihak tertentu doang. Lu ada yang nunggangi. yang bikin rame doang kali badut yang dilepas. Enggak. Gue kebetulan kayaknya pas share tackle Bruno gue lagi ambil GoFood. Iya. ada. Lah di Alasan rame buzzer. kan langsung. Iya. Gue pertanyaan gue di Twitter gue gak ngerasa rame sebagai fans MU. Lu biasanya Nggak nyari, Lu iya mute. mute-mutein. ada emang gue mute. Ada, memang ada. Kan ada. Kape. Kan champion gue mute. Ada. Waduh. Ada. Iya. Ya, jadi gini, tapi lu sebagai fans MU, Nah. gimana lu ngelihat nih Newcastle lawan Man United? Ini kan Yang duel 2-3. perebutan sepeda ya. Duel perebutan United. Oh, Sepeda. United baik. Iya, mana Traktor United? juga ada traktor. United Tractor. Dewa juga, iya Iya emang iya. benar. Dewa United. Emang Jadi iya. perkumpulan dewa ya. Ada dewa 19. Bujana, dewa Bujana. Penyanyi juga. 19 Dewa Yul. Enggak punya Dewa Persak. Yura United. Kesana orang ngomongin dewa lu. Gila kemana-mana. Iya. Dewa tadi. Iya, United udah lah ngomongin perkumpulan dewa. Iya. Kenapa Ya, ya? ini kan kata pendukungnya Newcastle. Ini duel siapa sih United yang terbaik gitu. Oh, Buset. Iya benar. Kemarin lawan City siapa yang Manchester terbaik? Sekarang ini lawan United siapa yang United terbaik? Ya akhirnya lu ngada-ngada. ada. Cari deh. Nih, tackle bebas yang Enggak, maksud nonton. gua Pokoknya depan sama belakang Enggak, maksud gua gini, Dit. Enggak, yang ada fansnya Newcastle bukan gua. Iya sih. Enggak, maksud gue gini ya. Ini pakai logika nih. Iya. Kalau Manchester mana yang terbaik? Make Iya. sense. Karena lu Kota-kotanya. mewakili sebuah kota. Iya. Siapa Iya. yang lebih tinggi nih dari tetangga? Nah, United. Banyak padahal United ya. Ada West Ham, Leeds, Dewa, DC. Madura. Madura United juga, DC United. Madura United lawan MU, siapa MU terbaik? Iya. Enggak dong. Gitu dong. Tarik-tarik. Tapi gimana lu ngerasanya? Ya memang. Udah langsung Kan aman. biasanya yang seriusnya, Dalam serius nih. nih. Gue sih setuju Pinter. sama yang dibilang sama Paul Scholes. Apa itu? Kalau terlalu banyak pemain malas di grup di tim ini. Iya. Karena kan yang selalu dikambing hitamkan kan kemarin Nah. Maguire, Oh, terus iya. juga Onana bikin blunder. Padahal ada yang nggak bisa cetak gol dan nggak bisa pressing juga gitu. Yaitu Rashford dan Martial. Marcel minggu lalu golin. Tapi ya nggak setiap Terlepas ya dari kata Roy Keane gol juga lo nggak apa-apa deh, kan dia protes tuh waktu sama Ten Hag. Dia bilang Roy Keane bilang nggak apa-apa deh lo protes kalau misalnya Jago. jago, tapi kan ini ngegolin 14 tahun sekali katanya. Wah, bisa punchline juga. Boomer punchline nih. Iya, nyari apa nih diksi lucu 14 tahun sekali lucu kayaknya. Ya, Martial protes. protes sama Ten Hag di ada gestur-gestur Dimarahin. gini-gininya. Nah, Terus itu yang pertanyaan kita nih sekarang nih. dia protes ngapain tuh, Pip? Nah, jadi kan Ten Hag nih di pinggir, Iya, ya kan? marah-marah. Martial tuh, Iya. Ya. nah kita nggak tahu tuh, lu Orang- kan jago ahli Ahli baca Tutur iya. kata, tutur kata ahli Iya. gestur. Mikroekspresi. Nah, kira-kira Mikroekspresi. Martial protes apa? Parah dia lagi main. Nah. Disuruh beli gula. Taruh dulu. Martial, sugar. Ya, sugar. Bukan gua sugar daddy. Banyak. Nyuruh Ten Hag emaknya di gula. Nah, bukan cuman Martial yang protes. Rashford pun juga protes gitu. Ketika diganti. Padahal kan kata Scholes lagi nih, balik lagi. Ini orang diganti marah padahal nggak ada kontribusinya sama sekali. Nah, Rashford Gitu. parah kenapa nih? Dia disuruh dukung buzzer. Jadi buzzer katanya. Dua-duanya dapet gawat nih. Ntar tunggu ya. Oh, nembakin ini Kayak tentara Israel nembaknya nggak tahu tempat. Itu ada masalah apa dia sama Israel? Iya dong. Ini kan harus Oh, ini kita menyuarakan menyuarakan. kemanusiaan, bro. Iya. Ya itu tadi Tapi Rashford. permainannya gimana? Lu ngelihat, maksudnya gini, gue jujur ya, gue jarang nonton full game MU. Iya. Kecuali tadi Fabian Schär nginjek, gue lagi ambil GoFood, jadi gue nggak lihat dan protes. Iya. Ya. Tapi gue ngelihat ini nggak kelihatan ketinggalan United. Tapi Iya, maksud gue Kelihatannya kayak apa? kelihatannya tenggelam gitu kan, bisa lebih dari ketinggalan gitu. Banyak Oh, iya, punya iya, opsi, iya, iya. diksi-diksi iya benar. Nggak, maksud gue gitu. Jadi kayak diajarin. jadi maksud gue kayak
mereka tuh nggak ngotot, nggak pressing, ya kan, nggak neken. Maksud gue kan kayak si Newcastle itu terus-menerus pindah ruang. Mereka tuh ini loh, pemainnya terbatas loh, karena cedera gitu. Betul. Tapi United tuh kalau sebelum Newcastle golin, oke lah. Mungkin gue agak mikir, apakah nyari imbang? Apakah nahan aja gempuran Newcastle yang emang bertubi-tubi dan babak pertama juga 0-0 kalau nggak salah ya. Jadi kayak mereka bisa berhasil lah kalau emang targetnya itu. Tapi ketika bobolan ya, mesti keluar menyerang gitu kan. Lupa kali dia kalau habis kebobolan, lupa deh. Iya, lupa. dianggapnya nggak offset, iya. Iya. Masuk nggak sih? Nggak. Lupa harus nyerang kan. Iya, lupa kalau menang tuh harus ngegolin, lupa. Tapi kalau menurut gue yang hilang dari para pemain MU itu adalah selain identitas yang kita bahas kemarin, tapi adalah determinasi dan apa ya, hasrat bermain untuk tim ini gitu yang nggak ada. Newcastle kan bahkan pemain-pemain cadangannya, pemain mudanya pun main bener-bener pakai hati gitu. Dan MU tuh bahkan nggak pakai hati, pakai ampela kan dia. Kira pakai babat. Udah masuk ke kuliner. Kuliner, jokes kuliner. Iya. Nah, itu bener kelihatan ya. Iya, nggak pakai hati. Bahkan kan waktu supporternya juga pernah protes kan, kayak lu main kayak lu bener-bener mau main gitu, lu main untuk siapa gitu. Play like you mean it. Iya, gitu kan. Jadi bener-bener kita tuh udah sama-sama menyadari, semua orang bukan cuman pendukung Manchester United juga, tapi orang-orang awam kayak pendukung netral kayak kalian juga kan pasti ngelihatnya ini main kok nggak ada ngepresnya. Bahkan ada posisi di mana Rashford dia coba track back terus lepas udah nggak dikejar lagi gitu. Jadi ini kayak bener-bener gak ada determinasinya, gak ada semangat juangnya. Itu yang gak ada di MU saat ini. Tapi ini kalau misalnya lu bisa ngasih tau Ten Hag, ada nggak menurut lu solusi yang bisa dipakai, maksudnya kalau dari kacamata fans nih? Anjir, solusi ya, kayak paling didengar kalau aja. kondisinya kayak begini misalnya, siapa tuh mewakili fans MU kan? Kalau menurut gua memang harus mereka mencadangkan Rashford, harus berani. Bukan cuman karena dia Mancunian, iya kan? Iya. Bukan cuman dia produk akademi, bukan cuman dia MBA, punya gelar bangsawan dan sebagainya. Tapi karena keringetnya bau. Anjir, rasis. Enggak, siapa tahu itu alasannya. Siapa tahu alasannya. Banyak orang bau keringetnya. Mulutnya lah. Nah, gitu. Yang tetep bau. Lu enggak bau. Gua sih. Lu gila-gila aja. Iya. Ya itu maksudnya Rashford itu kan apa ya, jadi kayak produk asli Manchester. Jadi nggak mau dicadangin, mungkin ada beban moral itunya gitu Ten Hag. Nah, dia harus berani untuk mencadangkan kayak pemain Rashford, Onana, Martial kan udah dicadangin gitu. Gitu sih kalau siapa emang kalau Rashford, siapa yang menurut lu dia? Ya udah Garnacho sama Anthony aja untuk saat ini gitu. Anthony juga ke waktu Liga Champions mainnya bagus. Nah, kemarin juga Anthony nyaris menyelamatkan Man United kalau enggak bentur Maguire. Tapi Maguire kasihan banget sih, maksudnya karena nila setitik rusak susu sebelanga gitu. Iya. Sebenarnya bukan salah dia juga. Iya, karena kan dia main bagus tuh, solid di lini belakang. Jadi bubur. Iya, sama buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah. Ini berakit-rakit ke hulu karena kelebihan. Mikir dulu. Nah, tapi dia kan tugasnya berhasil jadi back, menghalau bola untuk Newcastle. Tapi dia maunya United yang Newcastle. Iya, dia salah lihat United kali ya. Iya, benar. Ya itu jadi kasihan juga gitu. Enggak buta warna. Ya, Dia enggakin aja. orang lagi serius ya timingnya. Tapi itu tadi kasihan juga untuk Maguire yang dihina. Lagi bagus, pas lagi bagus-bagusnya sekali dapat kesalahan langsung dihina lagi gitu. Padahal bukan salah dia, kalah orang penyerang depan yang gak ada kontribusi sama sekali. Tapi Anthony juga pasti bete juga sih. Anthony, gue udah hampir jadi pahlawan. Oh berarti kalau Anthony lagi di chat LG apa nih? LGBT nih. LGBT.
Terus fontnya warna-warni gitu kan? Kan kalau di waduh. Kayak kemarin kan ban kapten juga warna-warni nih, rainbow. Magic Rubinho, maksudnya kan nama keindahan. Sama Tuhan, kayak dasi sebuah paslon yang warna-warni juga. Itu sengaja nggak sih? Apa kebentuk Biar diomongin. Iya. Nggak tahu sih. Oke, itu dari dua tim asal Manchester. Nah, kalian deh dari apa namanya penonton netral, gimana sih ngelihat Manchester United musim ini? Yang musim lalu tuh udah mulai peringkat 3 nih, juara Carabao nih di musim pertamanya ETH. Sekarang gimana Tapi lihatnya? emang lu nonton netral? Yang mana? Dibilang Kalau nonton MU netral. pengen pas band. Nonton Dewa, Padi, gua. Ya. Udah netral gua. Sekarang udah nggak ada lagi netral NTRL kan. Nah, itu dia. Nggak serius. Sebagai bukan fans Man United. Iya. Ya gue kan emang nikmatin Manchester United juga. Maksudnya nikmatinnya bukan kayak permainan doang. Kayak lagi turun naiknya itu gue dia tuh bukti nyata gitu. Bukan yang kayak stabil kayak Madrid stabil, kayak Munchen stabil gitu. MU pasti ada proses kayak gitunya sama tekanan gitu, hasrat dan gairah gitu. Pemain-pemainnya udah iya benar, udah kayak kalau udah sampai di titik gairah main bolanya nggak ada, itu udah drop banget, drop dari kayak mood jelek kalau menurut gua. Itu yang ada di MU sekarang. Memang nggak ada sosok pemimpin juga sih. Ya kan? Kenapa dong? Baru diusung kan. Ya baru diusung baru nanti Februari kan. Baru akan dipilih. Ngaruh nih ke Manchester United. Iya ngaruh. Masa pemimpinnya muda, pemain muda. Oh, tapi kan memang salah satu paslon kan pendukung Manchester United. Karena Iya. Ya kan nge-tweet MU dapetin engagement MU. Waduh, Ya siapa kan? tuh dia beneran suka? Siapa tuh dia beneran suka? Iya nggak bagus juga. Ya udahlah ya. Ya udah ya. Ini belum nih Ya, MU. mana MU? Apalagi ada Menurut Arsenal kan di puncak gimana tuh. Nggak, gue lebih merhatiin yang sebenarnya City lawan Spurs sih. Maksud gue kayak gue pengen imbang karena ini berpengaruh juga. Kalau MU Newcastle menurut gue emang ini duel perebutan peringkat 5. Peringkat 6. 6. Mending 5. Iya peringkat 6, jadi kayak belum lah. Belum merasa ancaman, jadi ya gue senang-senang aja kondisinya gimana. Cuma maksudnya gue sebagai penonton bola, gue expect dan gue harapkan lebih ngelawan gitu loh maksud gue. Iya kan, maksud gue biar seru juga Tapi gamenya. kemarin sih memang Kemarin benar-benar kalah, bukan secara kelas ya, tapi secara permainan tuh benar-benar kalah sih MU. Iya. Maksud gue gini loh, kalau pas lawan Arsenal ya, jujur kalau gue misalnya ketemu wasit MU, nih. Arsenal ketemu MU, gue ngerasa bukan wasit. Maksud gue bukan soal gue ngeri, MU tuh ngeri banget, tapi lebih ke karena history. Iya. Maksud gue mau gimana pun ketika lo lawan MU, pemain MU pasti kayak anjing Arsenal nih musuh kita sikat. Gue lebih serem spirit itunya. Kotor tuh dia. Disikat. Iya, benar. Enggak ada yang bantuin. Ketawa apa Pikir dulu benar. Iya. Sikat. Sikut. Iya. Iya, jadi lagi ya. Demam. Udah sakit. Udah dikasih waktu nggak dapet. Kan dia host yang lead-nya aja. Iya. Bulan sakit. Sabit. Sakitnya loh. Yang dia. Nggak lanjut. Iya. Maksud gue lebih pikir spiritnya MU kalau Arsenal misalnya itu karena Arsenal adalah lawan kita sikat gitu. Tapi bukan dari kualitas permainannya dan juga semangat juangnya gitu loh. Jadi ya sebenarnya secara apa ya, fans juga kangen juga sih sama United yang gitu sebenarnya. Untuk kita bisa nonton pertandingan yang emang tactical battle yang atau kalau seru. atau mau misalnya antara main catur kayak City Arsenal ya. 1-0 doang Bola gitu main catur kan. nih. Hah? Main bola main catur, yang benar dulu. Main bola sambil main catur. Bagus. Bagus. Tapi ini kan, iya dulu Atau yang kayak skornya gede sekalian, maksud gue gitu loh. Mau bridging. Enggak. Kalau misalnya susah gitu, nggak enak gitu loh. iya dulu lo habis nonton Vieira lawan Roy Keane. Ya, Nisroy lawan Ferdinand. Keon kan. Dan maksud gue ini loh, Tony kan kalau Adams. misalnya tim lu bagus, pelatih juga pede untuk saywar, ya kan? Kalau tim lo bagus satu kan- yang diem gitu ya. Iya, maksudnya gini, misalnya nih Arteta sama Pep, ya Iya. kan? Antara saywar bisa antara nyela atau muji. Iya. Kan caranya muji tuh tahun lalu. Tapi kemarin dia pas dia dirugikan, kan ditanya sama wartawan gitu. Dia bilang kayak, saya nggak akan kasih komentar kayak Mikel Arteta. Nah, tapi maksudnya bercanda, tapi ke bawah tuh Arteta. Saywar. Udah mulai diperhatikan. Sebut, nah. Ya satu dia itu bagus karena satu dia nyindir FA PJMOL karena misalnya apa? Kok lu nggak bisa? Kok lu anti kritik sih? Dia capek nyindir. Nah, jadi
nyender. Aduh. Jadi kurangin. kurang kena. Cepetan tuh. Sorry, cepetan pelan-pelan pace-nya. Iya, jadi kritik si komite wasitnya, bisa juga ngeritik Mikel Arteta, ngapain lu protes mulu? Iya, 2. Nah, jadi kena 2. Itu menurut gua tuh taktis Enak tuh. Nah, kalau misalnya Eddie Howe sama Erik ten Hag, kagak ada anteng-anteng aja, Bang. Nah, dua-duanya pelatih juga baru enggak baru sih, Eddie Howe juga enggak baru. Iya, tapi kan maksudnya meyakinkan juga dengan squad yang tipis masih bisa bagus mainnya. Iya. Tapi Eddie Howe dari Bournemouth juga udah bagus bener. Nah, Erik ten Hag kan dipertanyakan gitu. Tiba-tiba gue liat di timeline gue orang inget-inget lagi Ole. Iya, bawa balik lagi Ole gitu kan. Tapi emang lebih bagus ya. Iya, untuk sebenarnya Untuk ya kalau tim spirit. kalau diberi waktu yang lebih sih harusnya Ole bisa membuktikan. Karena dia mantan pemain kali ya? Iya, Tahu nggak sih? karena ada indikasi buat ngeredam sedikit dengan Dan lebih didengar memasukkan sih. pelatih dari legendnya gitu. Kayak lo ngomong ya lo pernah ada di posisi itu gitu. Gue yang menangin treble Iya, lo. sama ke fans juga kayak ngerasa udah pernah dia Iya. jadi pahlawan jadi apa itu kan. Kalau Erik ten Hag gitu paling ya. Botak gitu aja sih. Ada yang tiba-tiba botak. Botak gitu. Fisik udah mulai fisik. Pasti kan suka gitu. Kita kalau sebelah sama bos. Iya. Gitu. Nah, kita kalau next Tadi tuh udah ada bridgingnya tuh, enak. skor Ya gede. kan, skor gede. Iya. Ada juga skor gede kan. ini skor gede lainnya. Iya, comeback. Yaitu Liverpool lawan Fulham. Iya. Nah, gue memang membawakan pertandingan ini. Iya. Tapi sebaiknya kita undang aja expert. Nah, Oh, ini udah disediain. Kenapa kursi beda sendiri? Karena untuk ngerosting tamu. ngerosting King Nazar gitu. Waduh, disenggol dulu gue mau ini katanya. Mau punchline gue ntar dulu, disenggol. Gua aja jangan lu. Lu udah mulai membahayakan gue di sini. Sama-sama ngomong. Oh iya. Oke, ini apa nih profilnya? Ini temen lu Andit? Iya. Apa nih dia profil? Dia ini dulu scriptwriter juga di salah satu Paham podcast banget bola. tuh referensinya. Ya, jadi yang nulis dan riset juga di tempat gua yang lama juga nulis banyak konten-kontennya tuh artikel-artikel olahraga, bola khususnya. Dan Ini valid dia banget. penggemarnya Fulham. Bukan dong. Bukan. Liverpool. 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 Mau lucu. Ya, nggak dapet terus temen gua nih dua sekarang. Iya. Iya. Kita panggil aja ya. Iya. Lu dong yang panggil. Ini dia Gerin. Wih. Sehan Gerin. Nah, ini. Namanya. Oke. Kesan pertama dulu dong, setelan. Ini jauh-jauh dari Mana? Gading Serpong. Demi tackle bebas. Iya. Demi tackle bebas. Iris. Kan 1 dari 2.300. Oh dikit yang nonton maksudnya anjing. Satu dari Langsung masuk nih. Soalnya kalau nggak dari itu jadi dari berapa? 2.900. 2.200. Oh lu yang ngulang 3 kali itu. Iya, tapi Gerin ini kenapa kita ajak? Karena dia akan membawa perubahan di tackle bebas. Siap-siap Jadi aja. siap-siap aja nanti tungguin di sosial media kita bakal ada yang fresh. Follow dah ya. Ya, follow makanya ada di Instagram kita, TikTok, Twitter, ya kan? Emang yang bawa perubahan harusnya didukung. Harus didukung dong, perubahan yang lebih baik ya. Mau ngelanjutin nggak Kalau apa-apa. lanjutin gimana? Kalau ngelanjutin sebelumnya lebih baik sih nggak apa-apa ya. Dilanjutin Jadi yang harus. bakal ada yang fresh-fresh ya Betul. di sosmed Konten-konten, dari sosmed. tackle bebas. Jadi kita bakal posting buah-buah. Sama wanita cantik fresh kan fresh. Ya. Mainin. Scare. Ya, fresh. Apa bang? Gue mau pasang diambil lagi. Oh, iya. Gue mau pasang diambil. Lagi giniin kakinya. Iya. Gini nih. Ya udah. Apalagi yang fresh gear? Waduh belum siap. Nempel. Ya, oke Ger. Lo kan fans Liverpool nih. Lo mewakili fans Liverpool. Sejak kapan lo fresh? Ini penting Dulu juga. deh. Kan setelah lu kayak warga Merseyside nih. Robbie Fowler nih di Dari tahun 2008-2009. Oh, umurnya kelihatan ya. Iya. Bukan baru nonton bola di tahun itu, Bukan. tapi umurnya memang tahun 2000-an Oh, berarti bro lahirnya. dia apa yang masuk Istanbul Athena belum ada nih. Belum. Wah, Gila jadi sih. kejayaan Liverpool malah enggak. Dia malah menuju fase buruknya Liverpool Iya. loh. Zamannya Banter. Craig Bellamy. Oh, David Gok. Iya. Wah, gila. Ya siapa lagi? Sparing. Siapa yang Dirkait. gelandang dari Fiorentina tuh? Aquilani. Iya. Iya, gila nih. Sama Ini siapa? Sparing. Sparing. Sekarang kan di U21. U21 U21 aja Liverpool. ngelatih. Ngelatih tapi kedaftar sebagai pemain juga. Itu sama. Di U21. Masih Jadi bisa dia emang di- mundur kayak Benjamin Button. Wah, tapi mukanya gitu kan kayak Tapi dia ngelatih Sparing. Ngelatih, berantem. sparring. Itu bikin balance mobil. Sparing. Spuring. Itu kalau romantis spuring berdua.
Bukan romantis, miskin. Aduh, bercandanya non bola. Cukup, Ya, udah. tapi oke lah. Berarti udah. Dan kita ngobrol-ngobrol juga tadi referensinya bagus Iya, banget. 15 menit dapat tuh ya. 15 tahun. Suka Liverpool kan 2008? Ya, Udah dapat nih 15 musim suka gitu. Gimana dong ngelihat parade gol ya lawan Fulham? Pertandingannya bikin ini sih, maksudnya bikin Deg-degan. deg-degan banget, deg-degan banget. Tapi Kayak lu harusnya- sekarang lagi deg-degan ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Harusnya kan easy win itu. Cuman emang apa lini serangnya Liverpool tuh nggak ada yang bisa cetak gol kemarin di match kemarin. Kan ada tuh yang salah dapat peluang di Salah sih dia. Tapi kalau nggak bisa cetak gol, cetak spanduk bisa. Mencetak brosur. Koran. Nggak bisa cetak gol. Iya. Ya, makanya apa kemarin yang nyetak gol kan kebanyakan pemain-pemain gelandang, pemain Dan golnya bertahan. cantik-cantik lagi. Golnya Tapi cantik-cantik. kenapa tuh ya? Maksudnya kalau ngeliat Darwin tuh, wah, maksudnya gimana ya dengan Yakin rambut Darwin sendiri. siapa? Iya. Darwin siapa? Teori lagi. Triadi. Teori. Darwin Triadi. Darwis lagi. Marcel. bisa kan. Marcel. Darwin Nunez. Sabar ya. Enggak, maksud gue gini loh. Dengan gaya rambut forensik nama Pongong. Oh. Iya, baru benar. Kemarin kan? Iya. Ternyata juga Sinama dia sama Pongong. aja. Dia clueless banget tuh. Wah, ini selain Kan dia kalau nonton mainnya Darwin Nunes tuh selalu kayak pemain yang clueless. Makanya kadang kalau dia nyetak gol tuh sebenarnya bukan karena skill, tapi karena saking cluelessnya dia lawan juga bingung dia sebenarnya ngapain. Oh. Kayak Inzaghi gitu ya. Inzaghi. Enggak, Inzaghi emang Bettner, tahu posisi kalau dia tuh maksudnya hilang arah gitu, Hilang bingung, arah, nggak hilang ada arah. petunjuk. Chaos lah, Kalau chaos. kalau Bettner hilang arah hidup. Iya, jadi maksudnya lawan juga bingung karena striker normal gerak ke situ. Bener. Nah, Darwin nggak ke situ. Makanya jaganya bingung. Tapi menguntungkan berarti dong buat Liverpool. Kadang menguntungkan, kadang ya kayak kemarin harus sampai menit-menit akhir harus Iya. drama-drama sampai menit 80. Iya, 87 Iya, gitu. benar. Dan sebenarnya kan ini ya, maksudnya kalau misalnya kita ngelihat nih, Salah tuh sebenarnya kemarin kalau cetak gol itu adalah gol ke-200 di Liverpool. Jadi akan bersanding dengan 5 nama yang emang udah duluan lah kayak Ian Rush dan lain-lain gitu. Nah, tapi maksud gua sebenarnya yang gue baru ngeh juga pas siaran kemarin adalah ada 6 atau 7 asisnya Darwin itu kesalah. Kesalah, iya. Semuanya kesalah. Semuanya berarti? Semuanya kesalah. Semua asis Darwin. Nggak pernah Semua asis Darwin kesalah. Jangan-jangan anak buah Raja Mesir dia. Wah. Buzzer Mesir. Jangan-jangan itu emang tugasnya kali. Tapi emang dia nggak boleh apa takut ya? Apa salah sebenarnya abang-abangan Liverpool? Nggak kelihatan aja gitu ya. Iya, maksudnya dia kayaknya gimana gitu agamis. Jadi segala di macam. ruang ganti bawa pistol. Oh, anjir. Aduh. Siapa tuh? Lo pistol-pistolan air. Oh, meskipun memang wajahnya mendukung. Terbelin. Pistolan air. Gak mungkin dong, teroris gak mungkin lah. Mungkin lah. Mungkin. Ya, tapi Salah walaupun gak cetak gol, dia cetak asis dan mencatatkan gak ada punchline. Ini mau data, biar seimbang data. Dia mencatatkan asis atau gol di 16 pertandingan home-nya Liverpool. Setelah Shearer dan juga Ongri. Iya, benar. Mantep banget. Tuh mau Salah. Tapi kan cenderung kemarin nafsu gitu gak sih? Gue sih ngeliat kayak Salah tuh, wah harus gue gitu. Iya, Luis Diaz juga sama-sama maruk semuanya. Oh iya, Luis pengen nunjukin ke bapaknya kali. Kan udah kemarin ya. Iya, maksudnya lagi. Bapaknya Tunjukin ini mau. lagi, culik lagi. Nah itu lu. maksudnya, itu dia pertanyaannya. Apa Gue kan sama partner siaran gue, itu berdiskusi bahwa gimana sih, lo abis diculik nih? Iya. Lo gak mau di rumah aja dulu? Itu kan udah kita omongin waktu itu. Iya maksudnya, tapi Dia dia nonton terus. butuh fresh air kali, udara segar. Jadi dia main bagus waktu bapaknya diculik. Jangan-jangan Masa- sengaja. jangan. Buat pemain-pemain yang lagi turun performnya culik bapak sama sih ini. Rashford culik aja tuh kayaknya bapaknya tuh. Iya. Kakeknya, neneknya juga keluarganya. Iya. Jadi Neneknya udah meninggal, Pip. Biasanya enggak tahu, gua enggak tahu. Biasanya gitu kan. Emang culik bisa main bagus? Jangan-jangan tahun 98 ada yang mau main bagus. Karena kalau nggak diculik nggak bisa main bagus dia. Nah, paling diungkit doang tuh. Astaga, kemana-mana. Yuk. Negara Inggris kan? Iya, 98 di Inggris kan? Inggris. Itu kan mereka juga ada hooligans gitu dulu loh. Zaman dulu. Iya. Tapi kalau Liverpool yang masih kurangnya apa ini? Kayak harus ditambal apakah kayak gitu? Kelihatan kemarin Defense-nya kalau sih, kalau defense-nya ya, apalagi kalau nggak ada Alisson kan, Alisson cedera, Kelleher yang main ya Nah, Kelleher kurang banget tuh. banget dari sebenarnya udah dari pertandingan di Europa League kan, di Europa League dia yang selalu main kan. Itu
lawan Tulus juga imbang apa kalah? Kalau orang Udah ada punchline di sini. Lawan Tulus cuma biasa banget. Kan Tulus penyanyi. lawan Ran kali bisa dia. Soalnya Tulusnya nggak pakai sepasang sepatu. Gitu kan maksudnya. Enggak ada. Oke. Tulus. Lawan Tulus susah. Udah maksudnya Padahal kemarin seorang kan dia. Tulus seorang. kemarin juga di pertandingan kemarin kebobolan 2 gol awal kan itu dia Itu kalah kolong ya? semua. Di Europa League sama Tulus kalah ya? Kalah apa imbang gitu lupa. Lah lawan orang nyanyi aja kalah. Apalagi main bola. Iya, sadar. Iya, masih dipakai Tulus itu Dibalikin. terus. Iya enggak, tapi kan Europa League menang lawan Lask. Nah, Las. Tapi memang itu defense-nya emang jelek banget. Nah. Kan kayak Arsenal punya David Raya dan Ramsdale. Ya. dua-duanya bagus. Ya. Terus si siapa? City punya Ederson sama Ortega. Johart kan udah kelamaan. Kelar napas. Ortega. Kenapa kelar nafas? Bravo. Kelamaan juga si Ortega. Ortega. Gitu kan, maksudnya pelapisnya tuh bagus-bagus gitu. Cuman si Liverpool kan nggak bagus juga gitu pelapis kipernya. Terus TAA memang harus punya formula untuk backup siapa nih backup dia ketika dia lagi bagus untuk penyerangan. Kemarin kan dia 2 gol tapi Kemarin defense-nya sampai jelek banget. kemarin tuh sampai dia digeser ke tengah akhirnya masukin Joe Iya. Gomez. Masukin Joe Yang Gomez. bagusan tengah gak sih? Sebenarnya iya Dia sempat juga dia kan? sempat ngomong dia tuh lebih nyaman dan lebih apa ya? Katanya dia potensinya bakal lebih kebuka kalau dia main dari sentral dari tengah. Ngatur. Tapi Ya nggak apa-apa kalau dia bisa ngebuktiin kan. dan kebukti 2 gol kan. 1 gol. 1 golnya dihitung on goal. Gol yang terakhir. Yang free kick. Oh, free kick tuh on Jadi goal. kan kena Anjir, pada bagus crossbar. banget. Kena crossbar terus mantul ke punggungnya Leno. Leno. Nah, itu dari Premier League yang ngitung itu pantulannya signifikan. Oh, merubah arah bola. Merubah arah Signifikan ukurannya apa ya? Jadi Iya, itu sebenarnya yang merubah arah bola. Sebenarnya Tadinya bolanya keluar. crossbar doang. Bolanya keluar kena pantul. Tapi jatuh lurus, tapi karena mantul masuk. Jadi kan berubah arah. Tapi Leno juga gokil sih menurut gua. Maksud Kemarin gua bagus, udah iya. pala udah diperban, masih bisa nepis-nepis. Bahkan ada berapa yang peluang Liverpool tuh yang tepis langsung. Yang menit Tepis akhir yang iya. Wataru Endo. Gila banget. Tapi akhirnya golnya juga keren. Golnya keren-keren banget sih itu. 4 gol McAllister. 4 gol. McAllister juga keren. Iya. TAA free kick ya. Free satu kick lagi. sama first time kan. Gila, Tapi itu kalau golnya TA yang terakhir, kalau itu ngegolin MU pasti dicek VAR, review VAR dulu. Kenapa Kan tuh? ada yang apa namanya? Yang adu sundulan terakhir. Simikas, Untuk- ya. Simikas. Harusnya Mas bahas bola, Mas. Mas, dia Mas. Cuma ya nggak apa-apa kan itu buat timing. Karena udah ada orang yang ngomong. semua orang ngomong deh. Nah, itu juga tuh Raja Mesir. Ini podcast bola, Mas. Mau bahas apa? Cuma keluar ngomong buah-buahan. Gitu doang. Iya. Maksudnya gue tahu ini tackle bebas. Iya, nggak bebas-bebas Iya, banget. maksud gue kan lu Kan ada bilang dong. tackle-nya, Iya, kan bola, lu betul. bilang kalau cuma bengong. Itu durasi kepanjangan lompat-lompat yang ngomong ya. Iya, ya udah. Itu tadi Liverpool. Itu dari Liverpool. Akhirnya Liverpool sekarang peringkat 2 ya. Peringkat 2. Alhamdulillah. Lu kenapa lo kata nggak suka lo orang bersyukur? Alhamdulillah lo. Iya banget. Udah cuma alhamdulillah. Ada isi muatan isinya. Emang pernah lu coba respon anjing. Alhamdulillah kalau memang Tuhan mengizinkan bisa. Nah, sekarang kita pindah ke Chelsea Brighton yang Gerin juga nonton banget. Ini parade gol-gol lagi ya. Tadi minggu ini kayaknya seru-seru sih. 3 sama Spurs City, 4-3, ini 3-2. MU juga seru, Mas. Enggak seru. Nggak seru lah, 1-0 doang. One way traffic. Dan nggak, yang main cuma satu tim, oleh MU. Newcastle doang. Newcastle doang. Tapi kalau Chelsea itu unik juga ya, karena kaptennya itu 2 pertandingan 2 kartu merah. Back to back, malah beda orang. Iya. Emang kayaknya syarat jadi kapten Chelsea kalau bisa kartu merah. Marahin orang, marahin diri sendiri. Kemarin Reece James minggu lalu dan minggu ini adalah Conor Gallagher. Conor Gallagher. Dua-duanya kartu kuning kedua ya. Iya. Berarti kan dia tidak belajar dari kesalahan. Nah, itu dia. Udah kartu kuning pertama tapi masih kena Dilanjutin juga. lagi, Iya. alasan udah tanggung lah, Iya. udah sayang lah. Yuk lanjut. Wah, Lanjut. masih dia. Gimana lu ada komentar soal Chelsea Brighton ini kayak banjir gol nih. Dan Brighton lagi-lagi Banjir memperpanjang gol. ini ya catatan mereka selalu golin dan kebobolan loh. Semua game musim ini.
Oh, seimbang berarti ya. Iya, maksudnya di Premier League ya. Gitu. Bagus. Gimana Chelsea yang lu lihat? Bagus. Sebenarnya bingung maksudnya. Bingung ya? Maksudnya Chelsea udah main 10 orang, Iya. tapi Oh. Brightonnya masih Main 11 orang. Apa ya? Maksudnya Pasti dong. Lu nggak bisa respon juga. Yang nonton udah tahu nih maksudnya. masih susah menang gitu loh. Mungkin kayak telat masukin beberapa pemain pentingnya kan. Karena Mitoma di cadangan, Joao Pedro di cadangan. Iya, kalau abis main Europa League gitu tuh Kurang ya. Ya itulah PR tim papan tengah yang lolos ke Eropa tapi nggak punya skuad yang dalam. Jadi Oke, Leicester. pasti akan ada yang dikorbanin satu kompetisi. Oh tuh Leicester gitu ya abis juara Ya, dia Champions-nya dia kalau nggak salah lolos perempat knockout. final ya? Iya, kalau nggak Enam besar. salah. Terus di Liga Inggrisnya kan Hampir degradasi. Degradasi. Nah itu dia. Gimana Pip? dari tadi nggak menyumbang apa-apa nih. Tapi Chelsea walaupun menakjubkan dengan 10 orang pemain, dia itu baru menang 4 kali di Stamford Bridge di 2023. Bukan di musim ini, di 2023. Iya. Ini saat temen nafsu banget. Iya, ini diem aja. Cuma ketawa kan. Udah ada orang yang ngapain lagi ya enggak? Iya maksudnya. Ini bagus datanya. Tapi Chelsea juga kaget bisa menang sih menurut saya. Gimana kagetnya? Poch. Mungkin. Ya, Iya, tapi ya itulah Chelsea ya. Begitu aja kan. seru lah. Seru. Seru lah. Kalau kayak Arsenal juga 2-1. Gua pikir ya nggak perlu ada yang banyak dikomentarin karena ya sebenarnya gue pikir akan menang gede juga, udah 2-0 dicepet. Suka ada komen Apik kepanasan menit segitu. Oh iya. Dia selalu gitu. Suka ada komen banyak nih kayaknya yang komen ya. Ada baru satu. Dan Arsenal menang 2-1 hampir kalah juga kalau gol menit akhir Wolves ya. iya. Iya doang. Nonton juga. Iya, pada kan nonton susah. Pada kan nonton susah. Ini gimana? Ya maksudnya blunder Zinchenko. Oh. Ya, tapi dua gol itu tim playnya bagus banget lah, gue suka lah. Oke. Karena mainnya bagus dan Zinchenko blunder, terus harusnya Nketiah kill the game. Tapi dia kena tiang. Tapi masalah banyak tim saat ini yang nggak bisa kill the game. Nah, malah kill expectation untuk fans. Membunuh ekspektasi fans. Kayak Darwin Nunez juga kemarin kan Iya banget. kena tiang. Itu gue udah pasti gol banget sih harusnya striker. Harusnya. Tapi kalau Nketiah juga di posisi itu kan sama aja. Nah, sama nih. Sama-sama striker nggak bisa finishing. Tapi masih mending bisa ada di posisi itu. Martial sama Rashford nggak nyampe depan. Sampai mana? Iya. Dapat bola aja susah. Sampai mana dia? Ditutup. Apa yang mana? Hah? Nyampe akhirat. Anjir. Aduh. Tapi akhirnya Arsenal tetap menjaga jarak sama Pacarnya. long distance. Long distance. Enggak, lagi break. Marah. Lagi pause. Ya, lagi break. Orang kalau lagi sama-sama marah. Ya, jaga jarak dulu deh daripada emosi ya kan. Gitu kan Afif. Iya. Malah jadi tadi buah-buahan, sekarang percintaan. Oke deh, gini aja deh. Kita bahas yang Apip tahu aja gimana? Yang Afif tahu aja. Karena Gerin pas- tahu nih enggak? Gerin Nah, nih. lu tahu nggak lu? La Liga. Semoga tahu. Serie A. Semoga tahu. Oh, masih pengen di sini. Masih pengen di sini. Ya udah kalau belum mau diusir. Ya udah. Bantu ketawa enggak? Oke, La Liga. Lu tahu banget dong baju udah Barcelona. Oke, silakan Beb, bagian lu. Nah, lo deh ngomongin La Liga deh semuanya. Ya, Karena Jerry kan udah nggak mau ngomongin La Liga. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Madrid. Timnya Jerry banget. Madrid. Ini bagus-bagus ya. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Nggak, Madrid lebih variatif lah karena Lebih milih orang lain. Ayo. ya ini kayak bisa ngelihat Kevin. Vini nggak ada. Vini nggak ada. Terus juga kehilangan Benzema, tapi masih Benar. punya Rodrigo sekarang. Iya. Gitu. Dan kayak Brahim Diaz. lebih leluasa ya. Brahim Diaz juga kayak kemarin cukup lama nyetelnya di Gue detail film mau diulang lagi kayak nggak jadi, makanya gue tarik lagi. Ketawa doang gue. nggak nyetel.
Yang nyetelnya gitu kayak Ancelotti-nya bukan Ancelotti yang kita kenal main pragmatis, ya. main defense doang gitu Kenal kan. banget nih kayaknya. Oh iya. Kenal di mana? Majuan. Kenal di mana? Enggak. Micet. Emang dia jagonya gitu Ya. Bukan bahas bola. Benar. Lu nggak usah bahas bola. Enggak, Rodrigo itu udah berubah dari Rodrigo yang dibilang sama orang-orang sama pandit-pandit juga dia bagusnya jadi Super super sub. sub. Ya, benar. Sekarang udah bisa jadi Ini pasti Rodrigo udah berubah, dia jadi lebih cuek sekarang. Udah di otak, udah di situ tuh, gua tahan. Udah berubah Rodrigo Ayo bola sekarang. dong, weh. Iya. Bang, jangan kebanyakan Bro, bercanda. sorry. Harus Ya, nggak imbang, itu, harus imbang. Sorry nih. ya. Kalau kayak di lini belakang tuh Alaba masuk lagi kayak udah enggak enggak masuk udah kayak nggak patut dipertanyakan lagi lah jam terbang gitu kayak benar-benar stabil di belakang itu dia Brahim Diaz tuh yang udah adaptasi. Iya. Lama kan bangun chemistry-nya dia lama tuh. Dan sempat dipinjemin ke Milan dulu kan, Iya. dia akhirnya bisa nemuin formnya lagi di Madrid. Terus Rodrigo juga jadi pemain yang bisa cetak 7 gol, 4 assist di 5 pertandingan Fede terakhir. Valverde bagus juga. Iya, dia seimbang defense sama attackingnya juga bagus. Siapa lagi, Gir, yang bagus, Gir? Berwarna. Siapa lagi Gir yang bagus nih di Madrid? Toni Kroos. Toni Kroos Asisnya bagus. Asisnya keren tuh visi. mantap. Tapi kalau visi doang bagus, dia cuma tahu oh itu bisa diumpan bagus nih, tapi kualitas passingnya juga bagus. Nah, itu dia. Ence juga bagus, Ence. Bagus, Ence bagus. Ya, netral apalagi bagus. Nah, Itu seru karena Girona juga lagi oh peringkat 2 gitu. peringkat 2 poin Menang. sama Madrid dan investor juga kabarnya banyak duit, siap bakar duit di La Liga. Ya dan besok dia ketemu Barcelona. Siapa Girona? Girona. Nah, Barcelona gimana lawan Atleti yang juga lu sempat ke sono? Ke Wanda Metropolitano itu yang beneran berangkat ke sono. Tapi kan mainnya di Montjuic. Oh, di Barca. Iya. Kalau Barca tuh gue nggak tahu ya semalam apa yang terjadi, main bagus banget. Tapi nggak Dan- begitu rame ya? Apa Stadionnya iya? nggak begitu. Iya di sebelah kiri tuh. Nggak ada kucing mati. Kuburan kucing. Nah itu gue Jika kucing mati pancelannya. terus dong ini La Liga nih. Iya, makanya. Kapabilitas gue. Udah banget. Iya. Udah ke Spanyol. Barcelona. Iya Barcelona tuh Spanyol. dia main 4-2-3-1 kan. Kayak ternyata memang Frankie ini dia bisa dibilang, gue berani bilang kalau Frankie nggak kuat sendiri main single jadiin gantiin Busquets. Single pivot nggak bisa. Dia harus double dan nempelnya sama Gundo biar Gundo yang Gundo lebih maju bagus depan. ya, men. Iya Gundo itu udah kayak lebih sering maju Sampai lah. Atletico minta wasit buat nahan Gundo, ada tuh fotonya. Oh, ada. Wasitnya gerecokin gitu. Wasitnya Tahan sama nempelin wasitnya. Gundo. Oh biar berhenti tuh Di dia. Atletico kan nggak bisa nahan wasit ditahan sama dia. Wasitnya, ditabrak. Itu benar ada. Nah itu terus Pedri juga udah gue pikir Pulih, bakal lemas di babak kedua, ternyata menit 70 masih ngepres terus, masih wow ada perubahan di situ. Nah, gue mencurigai ini kan mainnya cair banget. Gue kayaknya curiga nih pemain nggak dengerin instruksi Safi. Justru ya Makanya jadi ketika bagus. lagi bagus. Ketika Safi bilang apa? Iya, dia lu nyetel. Tapi cuma kebalikannya. ada satu Benar. yang ngikutin instruksi Safi, Siapa itu? Lewandowski. Iya, Dia mulu. iya. Kayaknya dia yang lain meeting, udah nggak usah dengerin Lewandowski. Oh iya bagus Safi bagus. Diikutin mandul kan. Karena kalau udah gue lihat biasanya kan orang-orang ramenya itu tentang Lewa tuh kayak Lewa udah habis, padahal belum dapat supply. Nah semalam itu udah lumayan banyak supply dari kiri, dari kanan, dari tengah. Bahkan ada. Dan gue lihat tweet lo juga kan kayak bagus si Barca ngegolin duluan jadi Atletinya lebih main Benar, terbuka. benar. Dan udah kebuka tapi Lewi masih nggak Iya. bisa ngegolin. Dan Lewi belum habis, yang udah habis kesabaran fans. Karena Lewi ada di klausulnya atau apa bisa di terminate kontrak loh. Nah, Bisa putus kontrak ada kalau. habis juga kepercayaan masyarakat. Barcelona. Tapi yang itu ada si Victor Roque itu yang pemain Brazil udah. Oh, siap bakal- backup. bakal- Iya. The next big thing. nih. Januari Dia ya? masih Januari. Januari aku berkenalan denganmu nggak sih? Februari mendapatkan cintamu. Maret. April, Mei, Juni. Belum siap. Belum lahir dia lagu itu. Oh iya belum lahir. Dan Tahu kan pasti lagu siapa kan? Yang main Bayangkara ya. ya benar. Dan Joao Felix
Kacau. Nah, Itu menggendong drama. Barca digendong Joao kan. Benar. Cancelo Felix. Ya, dan dramanya itu terjadi emang ketika Felix golin dan selebrasi itu kayak Itu gimana lo lihat mental pemain ini nih, kayak ini gue lo disia-siain nih. Padahal kan terakhir sebelum pertandingan kalau nggak salah Diego Simeone sempat kritik dia. Dia bilang butuh konsistensi untuk bisa main di Atletico gitu. Saul Niguez juga bilang kalau dia belum cukup melakukan banyak hal lah di Atletico. iya, kalau kayak orang kayak Felix dia sebenarnya agak kurang betah main defense ya. Dia pernah nggak benar buat di belakang kayak gitu. Jadi Dia zodiaknya apa Pip kira-kira? Dia betahnya main serong. Enggak, ada kan kalau dia main defense potensinya tuh nggak terlalu kelihatan karena cuman counter doang. Oh iya, di Atletico. Jadi karena juga si fisiknya juga nggak baik untuk bukan yang endurance-nya kuat banget kayak gitu. Tapi ya Felix kalau udah ini natapnya terus Mantau gua lu. ya udah ketika apa main di Barcelona, apalagi main semalam itu kelihatan Joao Felix versi terbaiknya ada di situ. Dan beberapa pertandingan terakhir ya yang kemarin sempat golin Porto golin itu Cuma bagus ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Konde kan banyak ngeluh kalau dia nggak mau main di bek kanan. Padahal ketika gua head to headin Konde main di kanan sama Araujo main di kanan, itu bagusan Konde ternyata. Naik turunnya tuh bagus banget dia, defense-nya bagus, timing buat attack-nya juga bagus. Soalnya acak-acakan kalau di Konde. Iya. Malamnya kebanyakan mabok. ya kondean. Ini pusing. itu yang Ini terjadi. enak ya Kalau masih mainnya kayak gitu, itu gue bisa lumayan cukup pede. 1-2-nya masih berhasil lah gitu. Jadi bisa ngejar juara banget. sih. Bisa kalau mainnya Kalau kayak Liga. gitu. Iya, karena Frankie De Jong ternyata ya mau Itu gajinya doang. mau itu doang bagus. Bagus malah. Bagus Asal dia. ada tandemnya. Asal ada tandemnya, dia defense-nya juga ternyata ada bola-bola krusial sama Iñaki Peña. Iya. Dia udah berapa pertandingan terakhir bagus kan? Bagus mulu. Dari Dan di Champions League juga kemarin Krusial waktu semua Porto krusial semua save. terus ada satu save dari Memphis Depay, Free free kick. kick Itu Depay. benar-benar pojok kanan atas. Ya kalau Onana bisa gol itu mungkin. Nggak usah di pojok kanan atas, Ke Onana ke tengah dia bawa ke juga. badan. Iya. Nah, itu Ke arah tangan aja udah. itu harus ini sih kesempatan yang berarti dengan Stegen lagi cedera buat. Dan ini saatnya mungkin untuk nunjukin kan. Tapi geser sampai geser enggak ya belum. Susah sih kalau geser. Iya. Kalau Karena Iñaki dia- Peña bagus, Stegen bagus banget soalnya gitu. Karena Ter Stegen sudah membuktikan dia konsisten bagusnya. Berapa musim kan, kalau Iñaki Peña kan baru berapa pertandingan gitu. Meskipun krusial juga yang Korea menit akhir Oh iya. Iya ada. tendangan Korea dia save pakai Oh, ini. Korea itu ya. Tuh bagus. Korea Jadi, Atleti. Iya. Yang gesernya susah, berat kali. mental yang harus ada di itu ya mental kayak Joao mau kan Felix mau punchline. dan Cancelo, orang-orang kayak gitu mental gitu butuh Barcelona. Tapi lu sebagai non fans La Liga, lu lihat siapa yang lebih bagus yang dari berarti Madrid, Barcelona, Girona kayak enggak ya? Ya, gajah lah, Girona gajah di tuh, atas pohon lah. Sebenarnya kalau Girona nggak pernah nonton sih. Cuman kalau ditanya Madrid atau Barcelona, sebenarnya lebih pengen apa ya? Lebih pengen ngeliat Barcelona di bawah Xavi tapi mainnya yang lebih cantik gitu loh. Mana bisa? Iya, itu justru pas lagi nggak dengerin kan. Iya. Dia lagi nonton debat capres. Belum mulai. Oh, capres doang. Katalonnya. Emang ada debat? Cawapres yang nggak ada. Ya, oh Nggak iya, ada. nggak ada. Cawapres nggak ada. Oke, kita pindah ke Serie A. Liga kita semua. Liga kita semua. Nah, ini kan kita selalu mendengarkan juga aspirasi yang di grup WhatsApp Tekal Bebas. Ya kan? Yang kita masih mencari nama terbaik ya untuk para pendengar kita. Karena PSBB juga dulu nggak langsung tau, Boba. Iya, lama. Butuh berapa bulan Pertengahan. tuh sampai nemu ada PSBB. Butuh pandemi dulu baru ada istilah PSBB ya. Ada lockdown dulu. Iya, baru ada istilah PSBB bisa nih. Ternyata ada diplesetin. PPKM, ada apa. Jadi kan banyak istilah ketika COVID nih Iya. muncul. Tadi kita mau pakai di COVID kan tuh. Wah, Emang ada yang di Covid kan? Aduh. sama korupsi bansos. Iya. Tadi mau jurusan itu. Sama dimasukkan chip saat vaksin. Sama dia komunis. Jokowi PKI. Itu Kan dari tuduhan dari dulu itu. Ya naik lagi pas itu Jokowi juga. Cina ada dulu. Jokowi Cina. Nah, tapi kita lihat Napoli lawan Inter Milan. Iya. Nah, di mana nih pertandingan dini hari ya. Inter Milan berhasil menggasak Napoli 3-0. Lensa olahraga nih. Nah, dan Napoli ini
ada ya komen di kita di grup Tackle Bebas, Napoli hilang arah tanpa tujuan jelas. Karma karena Osimhen kayaknya. Oh, ini iya, Osimhen. masih. Karena kan itu mempengaruhi kondusifnya sebuah tim dong. Iya, benar. Pemain terbaiknya dulu tapi dihina segitunya gitu. Iya, benar. Dan Inter tuh makin Walaupun bukan maksudnya hina, tapi tetap aja nggak etis lah. Nggak Iya, etis lah. karena bawa ras kan. Iya. Dan Inter kelihatan banget jadi tim yang paling siap di musim ini untuk jadi juara Ya, karena squad paling bagus nggak sih emang? squad paling bagus. Kemudian musim lalu juga masuk final Liga Champions. Terus dia bisa ngalahin 6 besar musim ini. Lawan Milan 5-1, lawan Fiorentina 4-0. Roma menang 1-0, terus juga kemarin di Naples menang 3-0 gitu. Hoki kali Scudetto ya? Siapa? Ya, maksudnya Napoli kayak bagus. Musim lalu bagus banget. bagus banget ya. Gak hoki sih itu. Cuman memang Internya memang jauh lebih siap dari tim Italia. Tapi drop banget ya, karena pelatih ganti Efek ya? iya, mungkin efek diganti pelatih kan Spalletti bukan? Tadinya Sekarang cabut ke Italia. Iya, makanya. Sekarang ini ya Rudi Garcia ya? Iya. Iya. Jadi kurang. Dan Jan Sommer Oh itu iya, Jan Sommer. catat clean sheet 9 dari 14 pertandingan kalau nggak salah. Ini kan yang beruntung berarti Inter Milan. Karena jual Onana ya kan, dapat jual Onana 60 juta, terus dapat Jan Sommer cuma 6 juta. Kan 10 kali lipatnya. Payung sama piring dapat juga. Biar apa tuh? Payung sama piring katanya. Beli barang, dapat voucher. Dikasih hadiah nih, dapat Onana nih. Iya, silakan nih, gitu. sekalian mau dibalikin tadinya. Tapi itu menggeser Juventus yang sempat di puncak tadinya. Karena kan cuma beda berapa hari doang. Sip-sip doang nih. Dari tadi nggak ada kontribusi. paling seri nih Afif nih. Iya. Jadi selebrasi Monza ya? Hah? Iya, AC Monza. iya. Kayak nama ini. Sirkuit. Iya, Sirkuit mungkin bisa biskuit. Biskuit Monza. Rela. Mozzarella. Mozzarella. Ya. Kita bikin mau siapa ya? Tapi Juventus tadi kalah menang 2-1 tapi yang disorot lagi Vlahovic. Gagal penalti. Setelah selebrasi song ya. Padahal habis selebrasi Songong lawan Inter, langsung kena karma, langsung instan karma. Apa tuh? Iya, langsung gagal penalti. Oh, Gitu. Iya. Dan ini sih maksud gua sebenarnya kan banyak yang kritik juga misalnya Allegri gitu. Tapi kan dia jadi papan atas. Emang mungkin dengan squad yang seadanya, emang itu yang bisa mereka lakukan gitu loh maksud gua. Iya kan? Iya. Jadi ya sebenarnya nggak apa aja gue rasa untuk fans Juve dan tadi ngomongin soal ya apa? Tapi kan yang penting menang 1-0 menang 2-1. Betul. Dan hasilnya juga menang ya tanpa Giroud dan juga Leao. Gol Luka Jovic, Pulisic dan Tomori. Gol debutnya Luka Jovic. Gol pertama. Dan golnya Pulisic itu asis dari Mike Maignan loh. Widih. Kiper tuh langsung tuh. Mau Langsung sebutin asis. datanya? Boleh. Apa? Mike Maignan menjadi cetak asis untuk Pulisic dan jadi satu-satunya kiper di Liga Top Eropa yang berhasil cetak asis di 3 musim berturut-turut. Nah, data. Jadi nggak cuma HI doang. Iya, dan Tapi- kita nih. Data. Nah, lucunya apa? Itu maksud gua tuh udah HI. Lagi off nih apa nih? Abis kena mind blown nih. Ya kan, jadi ini baru contoh bahwa build up kayak gini. Ya Iya. kan harusnya dong. Bener. Iya nggak sih Pip? Iya, build Iya, up tuh Pak. kayak gini. Jangan cuma asal tendang, asal kelihatan maju doang. Kayak siapa? Ada kekerannya, ada scanningnya. Scanning. Itu siapa yang nembak langsung? Scanning. Nah, nembak langsung. Iya. Timawar. Astagfirullahaladzim. Israel Mau nembak Raffi, mau Raffi. Israel juga tembak langsung. Iya, Israel. Israel kan nembak. Benayun kan? Jose Benayun. Jose Benayun Iya, kan langsung asal nembak. target. Shot of Enggak, target. Israel tentara Israel. Oh iya, Langsung aja nggak usah di. langsung. Nah Roma juga menang comeback ya, udah jebol duluan tapi Comeback Sassuolo stronger. akhirnya bisa ngebalikin ya Dybala terus juga Christensen. Nah itu dia, akhirnya masuk Big Four. Baca. Gusur? Iya, baca. Apa gusur? Hah? Roma akhirnya apa Bib? Nih, Roma akhirnya. Ah ya, menggusur Big Four, Big Four, dan menggusur masuk. sang juara bertahan. Napoli. Napoli. Jadi- jangan pernah meragukan Jose Mourinho. Nah, Kenapa emang jangan meragukan? Kalau ragu-ragu jangan dijalanin. Gitu aja lah. Karena sudah ada offset 2 yang suruh mau datang ya. Kalau kita pengen bahas Serie A lebih panjang Oh, dong. iya. Mari.
Karena kita tahu banget. Wah, kita pengen bahas bolonya. Karena Jerry juga pengen nanti diterbangin ke Senta. Brand ambassador siapa tahu. Oh, nanti. Mama tuh udah kan. Lu kan katanya suka Hellas Verona. Wow. Brescia. Spal. PDAM. Diundang BPKB. Lagi-lagi. Asal jangan fix Kak, selamatkan nggak jadi. Wah. Iya. Ya gitu ya, kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle bebas.